Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung di webinar Esri Indonesia. Perkenalkan, saya Aulia dari tim Solution Esri Indonesia yang pada hari ini akan memandu acara pada webinar ini. Sesi webinar kita bulan ini mengangkat tema yang cukup berbeda dengan tema-tema sebelumnya yang tentunya tidak kalah menarik, yakni Customizing ArcGIS Experience Builder with Widget. Melalui materi dan diskusi kita dalam webinar kali ini, kita akan diajak untuk memahami dan mendalami bagaimana secara praktikal tentang pengembangan dan kustomisasi widget menggunakan ArcGIS Experience Builder. Oke, Bapak Ibu, webinar kita pada siang hari ini akan dibawakan oleh Mas Tama selaku full stack developer dari tim produk and teknologi. Selamat siang Mas Tama, halo. Oke, sedikit saya bacakan profil dari Mas Tama. Mas Tama merupakan seorang profesional dalam pengembang perangkat lunak dengan latar belakang yang kuat dalam membangun solusi yang andal. Selama 3 tahun terakhir, Mas Tama berfokus pada bidang geospasial, di mana ia telah mengembangkan aplikasi khusus menggunakan produk Esri, integrasi dengan third-party application, dan secara konsisten mengeksplorasi fitur-fitur terbaru dari ArcGIS. Jadi, tanpa menunggu waktu lama, mungkin Mas Tama sudah siap. Saya persilahkan Mas Tama untuk memaparkan materi webinar kita pada siang hari ini. Ya. Ya, baik. Halo semuanya, selamat datang di sesi kali ini. Perkenalkan saya Pratama dari tim Produk and Teknologi Esri Indonesia. Hari ini akan dibahas bagaimana kita memaksimalkan ya ArcGIS Experience Builder dengan membuat dan mengembangkan custom widget. Kita tahu bahwa di banyak project kebutuhan user seringkali spesifik ya, dan fitur bawaan belum tentu mencukupi. Nah, disinilah kita bisa masuk nih ke dunia customization untuk membuat aplikasi yang benar-benar sesuai kebutuhan pengguna atau organisasi kita. Jadi mungkin baik dari kita yang udah akrab ya dengan web builder, tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa teknologi tersebut sudah akan tidak digunakan lagi karena menggunakan framework lama. Itu kalau Bapak Ibu tahu namanya frameworknya Dojo ya. Yang saat ini sudah tidak digunakan lagi oleh Esri, dan Esri sendiri sudah mengumumkan bahwa dukungan terhadap web app builder akan berakhir di akhir tahun 2025. Jadi kalau kita masih mengandalkan aplikasi yang dibangun di web builder untuk proyek jangka panjang, risikonya cukup besar ya. Nah, sebaliknya Experience Builder ini menggunakan arsitektur yang modern. Dia menggunakan React.js, TypeScript, dan teknologi web terbaru yang membuat lebih responsif, secure, dan fleksibel. Nah, dengan Experience Builder ini kita bisa membuat aplikasi yang future proof, mudah dikustomisasi, dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain tanpa harus kita menulis ulang code-nya dari awal. Nah, ini salah satu alasan kenapa ya kita harus bermigrasi nih dari web builder ke Experience Builder. Oke, sebelum masuk ke agenda, terlebih dahulu saya ingin mengenal sedikit tentang siapa aja nih yang hadir saat ini
setiap peserta tentu memiliki latar belakang yang beragam ya. Dan itu mungkin akan membantu kami untuk menyesuaikan penjelasan agar lebih relevan untuk semua. Jadi saya ada sedikit pooling nih, apakah Bapak Ibu rekan-rekan di sini berasal dari background developer atau non-developer seperti planner, analis, atau pengguna GS. Oke, baik. Ternyata mungkin masih kebanyakan mayoritas dari non-developer ya untuk audiens di sesi webinar ini. Ya, terima kasih responnya dari Bapak Ibu hadirin semua. Jadi langsung aja kita masuk ke agenda kali ini. Ada 3 agenda besar di sesi kali ini. Yang pertama overview tentang apa itu ArcGIS Experience Builder. Lalu agenda berikutnya kita akan membahas tentang developer edition ya dari Experience Builder. Lalu yang terakhir nanti ada kustomisasi widget dan themes. Ya. Jadi Experience Builder ini punya banyak fitur ya, membuat unggul dibanding pendahulunya. Pertama, desain fleksibel. Kita bisa menata layout kita nih dengan bebas, membuat tampilannya lebih interaktif, bahkan menggabungkan 2D dan 3D dalam satu aplikasi. Lalu fitur yang kedua dari Experience Builder ini mobile responsive ya. Jadi aplikasi yang kita buat otomatis ini menyesuaikan dengan ukuran device kita. Ukuran device ponsel, atau kita buka di tablet, nanti menyesuaikan ukurannya, di desktop juga begitu. Lalu fitur selanjutnya, interconnection antar widget. Jadi artinya widget-widget yang kita buat nih di dalam aplikasinya bisa saling berkomunikasi nih, bisa saling ngobrol. Jadi misalkan kita klik map, widget petanya di aplikasi, bisa langsung otomatis mengupdate nih grafik atau tabel di widget lain. Nah, selain itu keunggulan atau fitur dari Experience Builder, ini ada mode Express Mode dan Full Mode. Ini fitur lumayan baru di versi terakhir ya, ini baru juga ini kebetulan. Jadi Express Mode ini untuk pembuatan aplikasi cepat, dan Full Mode ini untuk kustomisasi yang lebih mendalam. Lalu selanjutnya key feature dari Experience Builder ini integrasi dengan platform ArcGIS lain atau aplikasi ArcGIS yang lainnya. Seperti contoh ArcGIS Dashboard, Survey 123 atau Story Map. Lalu extensibility, kemampuan aplikasi ini untuk dikembangkan atau di-expand nih dengan menambahkan fungsionalitas baru tanpa harus mengubah struktur dasar dan tanpa menimbulkan efek samping yang tidak kita inginkan. Ya, untuk mengakses Experience Builder ini bisa dengan 3 cara, tergantung kebutuhan dan environment kerja kita ya. Jadi yang pertama bisa diakses melalui ArcGIS Online. Ini cocok buat pengguna yang ingin cepat nih membuat apps tanpa instalasi tambahan. Yang kedua, melalui ArcGIS Enterprise. Ini biasanya dipakai di environment organization ya, dengan data-data internal. Lalu yang ketiga via ArcGIS Developer. Nah, ini Developer Edition yang memberi kontrol penuh nih
ke kita untuk membuat widget dan tema sendiri. Nah, versi yang ini nanti yang mungkin kebetulan akan menjadi inti dari istilahnya webinar kita kali ini ya. Nah, dari sisi arsitektur, Experience Builder ini dibuild di atas konsep template dan widget. Jadi mungkin kalau di sini ini mungkin komponen-komponen ya pembentuk dari Experience Builder. Jadi sebuah experience sampai memunculkan user interface builder. Ini komponen-komponennya dari Experience Builder. Jadi dari template ini mungkin perannya sebagai skeleton atau kerangka dasar dari aplikasi. Kita bisa mulai dari template yang sudah disediakan. Misalkan template full screen, template grid, ada juga template map centric atau dashboard. Lalu menambahkan atau menghapus komponen sesuai kebutuhan. Jadi setelah jadi template-nya, kita mau istilahnya customisasi widget atau menambahkan atau menghapus widget nih. Ini nggak mempengaruhi dengan template-nya tadi nih. Ya, struktur seperti ini juga memudahkan developer ya untuk menjaga konsistensi desain sambil tetap memberikan space untuk berinovasi dari sisi fungsionalitas. Nah, selain template bawaan, Esri juga menyediakan template business analyst yang fokus pada analisis spasial dan data bisnis. Misalkan template untuk analisis base location, segmentasi demografi, dan sejenisnya. Jadi ini mungkin template-template yang sudah tersedia ya di ArcGIS Online. Ini kalau kita menggunakan ArcGIS versi di ArcGIS Online, ini sudah langsung tersedia, selain tadi yang business analyst template tadi. Jadi template-template ini bisa digunakan sebagai start point kita. Kemudian yang nantinya kita customisasi untuk kebutuhan instansi atau project yang lebih spesifik. Nah, di ArcGIS Experience Builder kita juga bisa membuat template kita sendiri nih. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat template, terus kemungkinan akan dipakai di project lain nih, atau mungkin ada tim lain yang dengan proses bisnis yang serupa, mungkin ada sedikit perubahan, mungkin di title atau nama divisi. Terus kita nggak mau membuat dari scratch nih, kita bisa mempergunakan fitur create template ini. Nah, lalu komponen selanjutnya dari Experience Builder ini widget. Jadi kalau template tadi ibaratnya rangkanya. Jadi widget ini komponennya, jadi organ-organnya ya ibaratnya di aplikasi itu. Jadi kalau widget itu menentukan function dan interaksi di aplikasi. Beberapa kategori widget ini ada map centric, mungkin ya. Itu contohnya kayak widget map view atau layer list. Terus kategori data centric itu seperti tabel widget atau chart widget, dan layout widget itu ada section, row, dan column. Selain itu juga ada kategori menu and toolbar widget untuk navigasi. Ini biasa untuk navigasi ya. Jadi kalau widget default fokusnya ini pada fungsi-fungsi umum. Ini kalau sudah tersedia di ArcGIS Online atau yang bawaan ya, ketika kita memakai Experience Builder, ini fokusnya pada fungsi-fungsi yang umum aja, kayak semacam map, terus layer, legend, semacam ya.
Nah, kadangkala kebutuhan bisnis ini kan seringkali unik ya Bapak Ibu. Contoh misalkan kita mau integrasi ke IoT atau mungkin ke AI atau ke spesial analitik. Nah, dari sisi tampilan UI UX juga kadang sulit dicapai ya kalau kita nggak pakai atau membuat widget khusus. Nah, kabar baiknya semua yang ada di Experience Builder ini bisa kita kombinasikan atau kita kembangkan menjadi widget custom kita sendiri. Nah, Experience Builder ini punya integrasi yang kuat ya dengan produk-produk ArcGIS lain. Contohnya kita bisa menambahkan widget print, direction, draw, atau mungkin widget timeline, sampai mungkin widget utility network trace misalkan. Nah, versi terbaru dari widget ini memperkenalkan oriented imagery widget. Terus ada juga processing template widget dan dokumen explorer widget. Ini nanti akan dipakai, biasanya umumnya bakal dipakai di ASC ya. Ini project data-data GeoBeam. Nah, ini pakainya dokumen explorer widget nih. Jadi dengan integrasi-integrasi ke produk ArcGIS lainnya, aplikasi kita nggak hanya menampilkan peta nih, tapi juga bisa analisis, visualisasi, dan reporting secara langsung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik ya untuk developer mungkin ya. Jadi developer edition ini memberikan kebebasan penuh nih untuk kita mendevelop widget kita dengan React.js dan TypeScript ya. Kita juga bisa mengakses ArcGIS Map SDK for JavaScript untuk interaksi dengan layer nih, feature atau geoprocessing services. Sedikit deep insight ke dalam source-nya. Ini untuk teknologi di dalam ArcGIS Experience Builder Developer ya. Jadi di sini ada HTML, CSS, JavaScript, ada juga TypeScript, React.js. Kemudian di situ juga sudah di-embed nih teknologi ArcGIS Map SDK for JavaScript. Nah, di sini ada QR code, ini mengarah ke source ketika kita ingin menggunakan ArcGIS Experience Builder yang versi developer ini ya. Jadi ketika nanti kita akan memulai membuat atau mengcustom widget menggunakan ArcGIS Experience Builder, kita bisa mulai dari source Experience Builder versi developer ini nih. Nah, terus setelah kita download source-nya ke lokal, gimana sih cara merunning aplikasi ini? Gimana sih cara berjalannya ya? Jadi secara garis besar ada 3 tahapan sebelum kita bisa menjalankan ArcGIS Experience Builder versi developer ini. Jadi yang pertama itu tahapannya kita membuat client ID dulu nih di portal atau di ArcGIS Enterprise kita. Jadi ini fungsinya untuk autentifikasi ya, autentifikasi aplikasi kita, registrasi aplikasi yang kita buat. Lalu setelah itu kita menginstal
dependencies atau services yang dibutuhkan. Misalkan Node.js, ada juga mungkin npm package, atau SDK yang mungkin nantinya bakal kita gunakan nih. Nah, mungkin slide selanjutnya nih agak sedikit teknis ya, tapi ini penting sekali ketika kita ingin mendevelop aplikasi dengan menggunakan atau mendevelop custom widget di dalamnya. Nah, yang pertama mungkin kita masuk ke tahapan pertama, ini membuat client ID. Jadi nanti dari portal Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke menu konten, lalu setelah itu ke new item. Nah, setelah new item ada pilihan untuk application, ini bisa dipilih. Nah, masuk ke order application, dan lalu kita masukkan nih judul itemnya apa. Nah, setelah jadi mungkin akan keluar hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini mungkin nanti berbeda ya di hasilnya. Nah, kita dapat client ID ya. Kita dapat client ID. Lalu setelah masuk ke ID, kita masuk ke manajemen portal. Di sini kita masukkan nih redirect URL-nya. Jadi karena kita developnya start point-nya di localhost kita, kita masukkan nih URL localhost-nya. Nah, setelah membuat client ID, kita bisa mulai tahapan untuk menginstal services. Nah, ini asumsinya tadi untuk source code-nya dari SPS Builder sudah di-download di komputer kita ya, di lokal kita. Nanti ketika Bapak Ibu buka, ini akan muncul 2 folder besar sebagai root-nya. Ini ada folder client dan server. Nah, jadi ada 2 folder client dan server. Jadi untuk folder server sendiri, ini yang mungkin bisa dilihat dari namanya, ini mungkin nanti mungkin bisa ditebak berhubungan dengan backend atau server dari si ArcGIS SPS Builder ini sendiri ya. Jadi ini folder ini isinya itu script-script konfigurasi, ya file-file, berikut file-file istilahnya dependensi mungkin ya yang digunakan untuk menjalankan si aplikasinya. Sedangkan si klien ini nanti folder di mana widget atau template kita nih yang berhubungan sama template ada di sini nih. Jadi kan nggak berhubungan sama server atau backend ya. Lebih ke tampilan ya kalau untuk widget dan template. Hanya dia ada di folder client. Oke, langkah selanjutnya ketika kita sudah membuka, kita bisa melihat source kita. Bapak Ibu bisa masuk ke folder repo kita ini via terminal. Kalau di Windows mungkin bisa pakai CMD atau PowerShell, kalau di Mac terminal, di Linux juga terminal. Nah, setelah masuk ke terminal, pointing ke folder source-nya, nah bisa diketikkan masuk ke folder server. Oke, setelah masuk ke folder server, kita bisa ketikkan nih npm ci. Ini gunanya untuk menginstal dependensi Node.js. Nah, setelah diinstal kurang lebih akan muncul list istilahnya dependensi yang sudah terinstall ini ya. Nah,
setelah terinstall, nanti waktunya kita menjalankan nih aplikasi dari SPS Builder kita. Nah, ini bisa dipakai command npm start masih di folder server. Nah, setelah perintah ini dimasukkan, di konsol kurang lebih akan muncul pesan seperti ini ya, kurang lebih. TP server running on port 3000 atau 3001. Nah, ini artinya apa? Artinya kita bisa membuka browser kita di alamat localhost /2 port /23001. Ini nama portnya. Ya. Nah, nanti setelah kita pointing ke via browser ya ke address tadi, ketika kita pertama kali membuka SPS Builder ya, kalau kita baru pertama install, ini akan keluar ini nih permintaan portal URL dan client ID. Nah, ini gunanya tadi kita membuat client ID di awal tadi ya. Jadi untuk portal URL ini bisa dimasukkan alamat portal kita, alamat portal enterprise atau ARGIS online kita. Lalu untuk client ID tadi bisa dimasukkan client ID yang tadi sudah kita buat. Nah, setelah itu apakah langsung buka? Ternyata tidak. Nah, kita harus mengizinkan dulu akun kita untuk mengallow istilahnya aplikasi ini. Oke, setelah baru inilah tampilan dari ARGIS SPS Builder versi developer kita. Ini masih kosong ya kalau dilihat di sini. Oke, sampai di tahap ini kita sudah bisa dibilang bisa menjalankan, kita sudah menginstal nih aplikasi ARGIS Enterprise kita versi developer di lokal komputer kita, bukan di ARGIS Enterprise atau di ARGIS Online. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian custom widget dan themes. Nah, kita kembali lagi ke folder repository di lokal kita tadi. Nah, kalau tadi di folder server ini isinya konfigurasi backend, terus di situ kita menjalankan server kita hanya untuk kayak gitu ya. Tapi di folder client, nah di sini semua bisa dibilang ya magic ya, keajaibannya terjadi ya di folder client ini. Di dalam folder client ini ada subfolder yang namanya your extension. Jadi folder ini semacam workspace, workspace tempat kita menaruh nih semua hasil development, baik itu widget custom, themes, atau komponen tambahan lain. Nanti di dalam folder your extension ini kita akan menemukan dua folder penting, yaitu widget dan themes. Karena kita fokusnya di widget, nah kita masuk ke folder widget dulu, di mana di sini nanti setiap widget akan terpisah ya, setiap foldernya. Jadi satu widget satu folder ya. Biasanya nama widgetnya. Nah, nah ini tadi ya. Nah, kalau di sini contohnya my custom widget. Oke. Lalu apa aja sih struktur file and folder di sebuah widget itu? Nah, kalau di sini saya bisa bilang ada dua ya, ada dua file penting
yang krusial banget untuk pembentuk suatu widget. Yang pertama itu file manifest.json. Jadi file ini nih bisa dibilang KTP-nya widget ya. Jadi di sini kita mendefine nama widget, deskripsi widget, ada juga version, terus autornya siapa yang membuat widget ini, dan dependensi dari pembentuk widget ini. Jadi nanti Express Builder developer ini membaca file ini ya untuk mengenal widget kita. Lalu file kedua yang tidak kalah penting itu file widget.tsx ini yang ada di folder runtime. Nah, ini jantungnya dari widget kita. Jadi file ini isinya logic dan UI utama. Ini ditulis menggunakan React.js, bahasanya TypeScript. Frameworknya React.js dengan bahasa TypeScript. Nah, disinilah kita menulis nih fungsi-fungsi render atau state management, ada juga event handler dari widget kita. Terus untuk file setting.tsx, terus config.ts ini kalau saya bilang opsional ya. Kadang ada, bisa juga yang tidak ada ya di sebuah widget. Jadi mungkin kalau untuk yang setting.tsx ini fungsinya lebih ke untuk membuat user interface yang terkait properti ya, penambahan properti yang ada di kanan aplikasi Express Builder ya. Jadi kayak misalkan contohnya misalkan widget map itu biasanya kan ada, kita bisa masukkan atribut nih, mapnya ambil dari mana nih. Ya, biasanya kita kan ada properti sebelah kanan nih. Nah, ini fungsi dari si file setting.tsx ini. Kita membentuk UI, kita membuat UI yang di kanan itu. Nah, ini quick sampel dari custom widget. Nih ceritanya kita membuat custom widget simple ya. Nah, ini kurang lebih mungkin seperti ini scriptnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat dari script ini outputnya di sebelah kanan yang widget button tadinya nggak ada panel nih, panel putih dengan shadow di bawahnya. Dengan custom kita bisa menambahkan styling atau variasi ini di sebuah komponen kita. Oke, lalu untuk themes, ini kita bisa customisasi juga untuk themesnya ya. Kita bisa, ada dua cara yang bisa ditempuh untuk mengcustom themes. Yang pertama kita mengoverride dari default themes. Kita mengoverride variabel dari default themes. Jadi nanti kalau kita buka file themesnya itu ada variabel-variabel. Nah, itu kita bisa override dari situ. Lalu cara kedua kita menambahkan styling. Ada tambahan file styling di modul atau style sheet-nya. Nah, kalau di sini contohnya ini ada custom theme baru nih di bawah. Nah, ini kurang lebih file untuk themes-nya. Ini sama manifest.json juga. Nanti mungkin kalau misalkan Bapak Ibu sudah berhasil tadi download source-nya ya, ini mungkin bisa dibuka nih di folder themes. Nih ada file ini, nanti bisa diikuti atau kita bisa cloning aja nih dari source yang ada. Nah, ini quick sample ketika kita ingin mengcustomisasi button. Nah, bisa dilihat ya, ini kita menambahkan button type-nya primary, ini warna, kode warna
Terus kita ini mengkustomisasi dari font wake-nya. Terus kita juga menambahkan box shadow. Nah, di sini kita sudah mungkin sudah berhasil membuat themes versi kita sendiri nih. Oke. Jadi selain widget default yang sudah terinstall di ArcGIS Online, Esri juga mendevelop custom widget. Ini mungkin bisa jadi referensi juga Bapak Ibu ketika ingin membangun sebuah widget atau tim sendiri. Ini bisa mengarah ke sini ya. Nanti. Oke. Berikut nih mungkin sedikit demo ketika kita menginstal widget. Nah, dari yang mulai kosong di panel custom, kemudian kita kopikan tadi nih, yang dari GitHub tadi nih misalkan ya, untuk widgetnya. Terus, lalu kita running npm start di folder client nih tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tambahan widget-widget baru di situ. Nah, ini contohnya kita buat widget editor ceritanya nih kalau ini ya. Jadi widget editor ini kita bisa menambahkan atribut berikut POI misalkan ya di sebuah map. Oke. Ya, berikut adalah custom widget yang sudah terimplementasi dengan sebuah use case ya. Di sini saya ambil 2 sampel widget yang sudah sukses berjalan dengan use case. Yang pertama itu Geo Video Streaming. Jadi ini mungkin kurang lebih widgetnya ini seperti kita bisa melihat streaming atau tampilan CCTV nih ketika kita mengklik istilahnya POI, terus keluar nih streaming dari sesuai dengan lokasi yang kita klik CCTV yang ditanam di situ. Lalu contoh kedua ini ada Map AI Assistant widget. Ini kurang lebih semacam dialog box ya. Secara tampilan mungkin semacam dialog chat ya. Tapi di sini ada kita sambungkan ke backend service di belakangnya yang memproses model AI sehingga dia bisa memberikan jawaban respons berupa teks ataupun bisa langsung berinteraksi dengan map. Jadi kalau di sini contohnya kita bisa lihat misalkan user mau ditunjukkan untuk digitization layer nih dari imagery, nah, langsung keluar digitasinya. Ya sekarang kita mungkin sampai di tahap terakhir dari pengembangan itu deployment. Jadi proses untuk mempublikasikan aplikasi, widget atau themes kita yang sudah kita buat tadi, ini masih ada di local server kita atau di localhost kita. Nah, jadi gimana caranya sih ketika semua yang sudah kita custom, kita buat, kita mau share nih ke portal atau ke organisasi kita yang terhubung dengan akun lainnya nih. Jadi kalau di ArcGIS Enterprise di server kita ada Experience Builder juga. Kita mau deploy nih yang sudah kita custom tadi, kita mau share juga nih, kita mau oper ya ke Enterprise tadi.
Nah, ada dua tipe deployment. Yang pertama deploy apps atau deploy experience builder-nya. Lalu yang kedua itu ada deploy widget dan themes-nya. Di sini saya sudah menyertakan tutorial atau cara deploy-nya. Yang pertama deploy apps-nya. Jadi ketika kita sudah membuat apps di developer edition tadi, kita mau import nih, kita mau ekspor nih ke Experience Builder versi enterprise kita. Lalu yang kedua kita mau ekspor nih atau kita mau deploy yang widget dengan dan Teams kita tadi nih sudah kita buat, kita mau oper juga nih ke enterprise. Ini bisa pakai link yang di bawah, yang widget. Oke, terakhir untuk takeaway-nya, jadi ArcGIS Experience Builder ini sebuah langkah besar ya menuju era WebGIS modern ya kalau saya bilang. Jadi dengan teknologi React dan TypeScript yang itu mungkin stack yang currently banyak yang populer sekarang ya, banyak dipakai. Platform ini jauh lebih fleksibel dan scalable, siap buat menghadapi kebutuhan masa depan. Lalu takeaway yang kedua, developer edition ini kita nggak cuma hanya jadi pengguna, tapi juga kita menjadi kreator dari spatial experience. Jadi kita bisa membuat widget sendiri, menambah fitur khusus, atau bahkan membuat tampilan yang benar-benar unik nih sesuai karakter organisasi atau project kita. Nah, lalu takeaway yang ketiga, kuncinya ini ada di pemahaman arsitektur dan struktur project. Begitu kita tahu bagaimana widget ini dibuat ya, kita di mana file utama ini ada dan gimana proses autentikasinya ini bekerja, semuanya akan jadi lebih mudah untuk di-develop. Lalu kita takeaway yang keempat, ini proses pengembangan ini bukan sekedar coding, tapi juga soal membangun solusi. Yang terakhir, Experience Builder ini membuka ruang untuk eksplorasi tanpa batas. Jadi mau integrasi AI, video streaming, IoT sensor, atau bahkan analisis real time, semuanya bisa. Jadi kita hanya perlu berani mencoba dan memahami ekosistem. Pesan utamanya mungkin kalau dari saya sederhana. Don't just build a map, build an experience. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Aulia. Oke, akhirnya telah sampailah kita di penghujung agenda webinar ini. Sebelumnya kami informasikan kepada Bapak Ibu pada tahun 2026 mendatang akan kembali hadir agenda webinar dari SRI Indonesia dengan judul berikut, Large Scale Imagery Management, Elevate Your 3D Data in GIMP Engine, GOA Model Improvement. Kami mengajak Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk kembali mendaftar dan hadir pada webinar berikutnya. Yang tentunya tidak kalah menarik, Bapak Ibu dapat mengakses informasinya dari akun sosial media SRI Indonesia. Atau bisa berlangganan newsletter dari kami. Untuk halaman webinar sendiri bisa diakses melalui barcode